Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat hafizakumullah. Hari yang sangat luar biasa barokahnya, mengawali hari kita isi dengan kebaikan, di bulan penuh dengan keberkahan, di majelis ilmu yang juga penuh dengan keberkahan, cahaya, ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahannya, untuk kita ketenangan, kedamaian, diberikan kepada kita ilmu yang menjadi basirah, menjadi cahaya yang bisa membuka mata kita, dan mudah-mudahan makin hari kita semakin menuju titik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesri rahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah sirah dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'anul Karim menuturkan tentang sejarah dengan cara Al-Qur'an yang mukjizat dan pasti berbeda dibandingkan dengan buku sejarah menuturkannya. Bedanya jelas bahwa Al-Quran adalah mukjizat, setiap hurufnya adalah mukjizat, bahkan memiliki makna yang besar, dan pasti berbeda dengan buku sejarah. Walaupun dalam Al-Quran sepertiganya adalah sejarah, tapi Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah panduan, karenanya sejarah yang ditulis di sana pasti untuk panduan, pasti digunakan untuk memandu perjalanan orang-orang beriman di sepanjang zamannya. Nah, setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin memulai dari sebuah kisah yang juga ibrohnya terbaik untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dia terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang oleh Al-Qur'an dibuatkan oleh Al-Qur'an ada satu surat khusus, yaitu surat Yusuf. Kita akan melihat, tentu karena waktu kita tidak panjang, karena surat Yusuf itu ada 111 ayat, yang kalau satu ayat dibahas 1 menit saja itu 111 menit. Kalau satu ayatnya dibahas setengah jam, antum kebayangkan berapa hari selesainya. Dan pasti sangat banyak para ulama telah menulis, mengambil hikmah, mengambil ibroh, pelajaran, nasihat dari kisah Yusuf. Jangankan para ulama, Nabi Muhammad SAW sendiri berkali-kali dalam hidupnya mengambil keputusan, menyampaikan sesuatu berdasarkan kisah surat Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam banyak contohnya, bukan hanya Nabi SAW, bahkan hingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditimpa musibah hadithul ifki, kisah tuduhan dusta kepada beliau, maka pun Aisyah radhiyallahu anha mengambil kalimat dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bahkan dalam qiyamul lailnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat dalam surat Yusuf diulang dan setelah kemudian dia menangis. Sepanjang dia mengulang, sepanjang itu dia menangis. Qiyamul lail sepanjang itu dengan menggunakan satu ayat, dan ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa surat Yusuf luar biasa. Contohnya Rasulullah SAW ketika beliau, nanti ada babnya, ketika beliau di Mekah dalam dakwahnya dan diganggu oleh orang-orang Quraisy, kemudian beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni
alaihim kasab' sinin Yusuf. Ya Allah, bantu aku mengalahkan orang-orang Quraisy itu dengan 7 tahun yang sulit di masa Yusuf. Itu doa Nabiullah Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masa yang sangat sulit bagi orang-orang Quraisy dengan doa Nabi SAW, dan baru berhenti ketika mereka minta agar Nabi Muhammad berdoa pada Allah untuk dihilangkan. Jadi mereka juga tahu bahwa ada Allah yang menghilangkan itu, ada Allah yang mengabulkan doa Nabi. Tapi mereka juga tidak kunjung beriman. Rasulullah SAW bahkan di peristiwa sangat penting, ketika Rasulullah SAW beliau sudah berhadapan dengan para pembesar Quraisy yang sudah gemetar ketakutan. Nabi naik ke pintu Ka'bah. Kemudian di hadapannya dikumpulkan para pembesar yang masing-masing tahu apa dosanya pada Nabi SAW. Masing-masing tahu mereka pernah berlaku kriminal terhadap Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, "Mata dhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, saya mau apakan kalian ini? Ini orang sudah gemeteran. Orang sudah gemeteran itu tinggal nunggu mau dihukum apa. Bahkan mungkin mereka sudah membayangkan dihukum mati. Karena Nabi juga sudah mengumumkan nama-nama yang harus dihukum mati. Dimanapun mereka berada, bahkan bergelantungan di sekitar Ka'bah sekalipun. Kata Nabi, bunuh mereka dimanapun berada. Nama-namanya sudah keluar, Pak. Maka para pembesar pasti sangat gemetaran itu. Karena kebayang oleh mereka, mati nih kita ini. Nabi SAW begitu mengumpulkan malah membuat mereka semakin gemetar pasti. Orang sudah gemeteran nunggu hukuman, malah ditanya, kira-kira mau saya apain kalian? Bayangkan? Mereka mencoba untuk di nafas terakhirnya, kurang lebih itu, mencoba untuk memohon dengan penuh belas iba kasihan gitu. Dia mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, kamu kan saudara kami yang baik. Nah gitu ya. Dulu dicaci maki, terakhir dibilang kamu baik-baik aja kan, orang kamu baik. Biasa begitu Pak, orang nanti antum akan lihat. Inilah sejarah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pak, di ujung saja semua pada minta maaf ya kan. Di awal-awal Masya Allah yang menghina, mencaci maki, membuat makar segala macam. Maka hati-hati teman-teman. Membuat makar, membuat sesuatu yang membuat saudara sakit, jangan-jangan suatu hari antum akan berbelas iba, minta kasihan dikasihani. Hati-hati. Tahan lisan. Tahan tangan antum membuat coretan. Hati-hati, suatu hari antum minta maaf. Dan saat itu bayangkan, antum tidak tahu berhadapan dengan siapa. Apakah akan berhadapan dengan orang semulia, mudah memaafkan seperti Nabiullah Muhammad dan Nabi Yusuf, antum tidak akan tahu. Bertemu dengan orang mulia, maka Nabi Muhammad SAW begitu mendengarkan kalimat para gemeteran, orang-orang yang gemeteran ini, Nabi SAW mengatakan, "Al-yaum aqul kama qala Yusuf li ikhwatih." Hari ini aku akan berkata seperti Yusuf pernah dulu berkata pada saudara-saudaranya. Kan mereka juga saudara-saudara Nabi. Quraisy, sama-sama Quraisy. Yang teman, yang saudara, yang sepupu, yang paman kan. Hari ini saya ingin berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Dan itu ada dalam surat Yusuf. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian semua saya bebaskan. Nabi SAW menukil untuk memaafkan, dan oleh ahli sejarah disebut bahwa ini momentum yang sangat dahsyat yang disebut sebagai al-afu indal maqdirah. Mampu memaafkan saat mampu membalas. Itu enggak sembarang orang. Antum boleh uji nanti di diri antum, nanti kita sampai di ujung kisah Nabi Yusuf, antum akan bayangkan bagaimana kemampuan ini tidak semua orang punya. Kalau punya itu orang mulia luar biasa, Pak. Dia mampu memaafkan saat seharusnya dia mampu membalasnya. Dan ini dimiliki, dan ini akhlak para nabi. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Yusuf alaihissalam, dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, Nabi bahkan di akhir hidupnya juga Nabi sempat mengeluarkan tentang kalimat Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika Nabi memarahi atau menegur Aisyah radhiyallahu anha karena tidak mau menjadikan ayahnya Abu Bakar sebagai imam saat Nabi sakit, dan seterusnya. Silakan baca dalam Sirah Nabawiyah. Artinya bahwa dalam kehidupan Nabi dan para sahabat, kisah-kisah ini menjadi panduan hidup mereka. Aisyah radhiyallahu anha ketika tadi saya katakan beliau sedang tertuduh, beliau mengatakan, saya tidak bisa berkata apa-apa pada kalian. Saya sampaikan kepada kalian kalimat ayahnya Yusuf. Fasabrun jamil.
Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini sih saya sabar saja, sabar yang indah, sabar yang bagus. Sesungguhnya Allah, hanya kepada Allah lah aku minta pertolongan atas semua yang kalian sampaikan. Ini tentang Aisyah radhiyallahu anha, bahkan menukil kalimatnya ayahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Saya sedikit rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa betapa kehidupan para nabi, kisah-kisah terdahulu itu menjadi ibrah yang luar biasa. Makanya kalau antum buka di akhir surat Yusuf, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran. Ibrah itu, Bapak Ibu rahmati Allah, kata ibr, ain ba ra itu sebenarnya kalau antum dari sini ke sana itu namanya nyebrang jalan, betul? Dan itu ibr. Jadi kalau antum ada jalan, antum nyebrang namanya ibr. Antum ada jembatan nyebrang juga demikian. Mengapa sejarah dulu Allah harapkan menjadi ibrah? Agar terhubung, Pak, antara kita hidup di zaman sekarang dengan zaman manapun. Nabi Yusuf hidupnya kapan? Nabi Muhammad hidupnya kapan? Para sahabat hidupnya kapan? Betul? Fir'aun hidupnya kapan? Tapi disuruh letakkan jembatannya, diletakkan jalannya agar kita bisa sampai ke mereka untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Disebut dengan ibrah. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya harus berpikir. Dan ini mengakhiri surat Yusuf. Dan mengawali surat Yusuf pun kita diminta untuk berakal. Diminta untuk kita untuk berakal. Karenanya kisah-kisah ini tidak akan bermanfaat sebelum kita menggunakan akal kita. Maka harus orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menganalisa, mau mempelajari, bertanya kepada para ulama sehingga bisa mendapatkan pelajarannya. Hadirin, hafizakumullah. Kita mulai di ayat-ayat ini, tentu saya tidak akan mengurutkan satu persatu. Kita akan lihat beberapa hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Pembukaannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam ra, inilah ayat-ayat dalam kitab yang jelas, yang nyata. Kami turunkan kepadanya Quran yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kalian berakal. Ini menjadi mukaddimah yang luar biasa. Bahwa Allah sampaikan Al-Quran ini Allah pilihkan dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyya. La'allakum ta'qilun. Para ulama tafsir mengatakan kata ta'qilun, kalian berakal, artinya adalah kalian berilmu. Makanya menjadi satu poin, bahwa tanpa orang mau berakal gak punya ilmu. Dan Quran itu ternyata memang baru bekerja kalau orang mau berilmu dalam kehidupan seseorang. Mengapa? Ini para ulama mengatakan, mengapa harus berbahasa Arab? Memangnya kalau pakai bahasa lain kita tidak bisa berilmu. Karena Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Quran yang berbahasa Arab, mudah-mudahan kalian berakal. Memangnya kalau pakai bahasa Indonesia umpamanya kita tidak bisa berakal? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjawab luar biasa jawabannya. Saya bacakan jawabannya. Beliau mengatakan wadzalik li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Itu dikarenakan, kata beliau, bahasa Arab, bahasanya orang-orang Arab itu bahasa yang paling fasih. Paling fasih bahasanya. Fasih itu artinya mereka punya bahasa yang memang baik, punya landasan yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu pernah membaca tulisan bahasa Indonesia zaman penyair-penyair Indonesia dahulu, Pak? Pernah ya, umpamanya siapa penyair tuh? Ya, Khairil Anwar atau pernah baca? Antum baca atau zaman-zaman kemerdekaan antum baca tulisan itu bahasa Indonesia. Antum menjumpainya agak janggal, betul? Agak janggal nih, bahasa begini amat. Kata-katanya janggal, kosakatanya tidak lazim, susunannya pun tidak lazim. Belum lagi ejaannya juga tidak lazim. Ini berbeda sekali dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dari mulai zaman sebelum Nabi Muhammad lahir sampai hari ini Quran masih ada, dan Quran sangat berjasa kepada orang-orang Arab karena inilah yang menjaga bahasa mereka. Karena tanpa Quran mereka bicara tidak saling paham.
Tidak usah Arab bagian timur, umpamanya wilayah Saudi dan sekitarnya berbincang dengan Arab bagian barat, Maroko, Aljazair, Tunisia. Itu jelas nggak saling paham. Jangan gitu, saya bertemu dengan orang Aljazair dan dia bilang kami nih orang Aljazair Utara berbicara dengan gaya Aljazair Utara, ketemu dengan orang Aljazair Selatan, mereka bicara dengan gaya Selatan, kami tidak saling paham. Padahal ngakunya bicara bahasa Arab itu. Tapi semakin mereka mendekati Quran, bahasanya, baik grammarnya segala macam, maka mereka akan saling paham di antara mereka. Jadi Quran ini memang benar-benar menyatukan Arab, Pak. Benar-benar menyatukan Arab. Dan ternyata bukan hanya Arab. Karena di peradaban Islam zaman manapun selalu bahasa Quran adalah bahasa persatuan. Makanya sebagaimana antum semangat belajar bahasa asing yang lain, maka bersemangatlah lebih dari itu untuk belajar bahasa persatuan ini. Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha wa awsa'uha, yang paling jelas dan paling luas. Atau pernah melihat kamus bahasa Indonesia kan? Kamus bahasa Indonesia. Yang paling tebal berapa halaman kamus bahasa Indonesia? Atau berapa jilid? Kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan kata-kata dalam bahasa Indonesia. 1 jilid? Nanti antum cari berjilid-jilid kamus bahasa Arab. Berjilid-jilid. Bisa puluhan jilid kamus bahasa Arab. Bahasa yang sangat luas. Bahkan mereka bisa mengungkapkan sesuatu, satu hal atau sesuatu dengan sekian puluh nama. Contohnya pedang, bawahnya kan, dan orang Arab senang sekali, bangga sekali dengan pedang, gitu ya. Atau khomer yang mabuk kan, mereka dulu sangat akrab, mereka bisa menyebutkan sesuatu yang sangat mereka sukai itu dengan sekian banyak kosakata. Nah karena itulah ketika Quran mengambil pilihan kata dari sekian banyak kata untuk mengungkap sesuatu itu, diambil oleh Quran satu dari sekian banyak, maka pasti yang diambil Quran memiliki nilai mukjizat untuk lafaz dalam Al-Quranul Karim. Kemudian wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak mampu mengungkapkan makna dalam jiwa. Untuk pernah nggak? Saya biasanya di sini perbandingannya kalau teman-teman yang berbahasa daerah, ada di antara antum yang berbahasa daerah ya, dia akrab dengan bahasa daerahnya, terus nggak jauh-jauh dia berbahasa Indonesia. Baik. Saking tidak ada yang bisa mengungkapkan makna dalam hatinya, akhirnya dia ngomong bahasa daerahnya. Dia bilang, kalau di bahasa daerah saya begini, apa ya bahasa Indonesianya? Ini Pak, enggak pas banget itu. Tidak mampu mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa. Dan kata Imam Ibnu Katsir, bahasa Arab bahasa yang paling mampu mengungkapkan apa yang diinginkan oleh jiwa. Jadi tidak sembarang Allah pilihkan bahasa ini menjadi bahasa kitab sucinya, Qur'anan Arabiyyah. Kemudian beliau katakan falihada unzil asyraful kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul bisafarah asyrafil malaikah wa kana dzalika fi asyraf biqa'il ard wa fi asyraf syuhuris sanah fakamula lahu syaraf min kullil wujuh. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, karenanya kata beliau, inilah kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Dengan perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan di bumi yang paling mulia, di Mekah dan Madinah. Kemudian diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan ini, bulan Ramadan. Maka kata beliau, maka sempurnalah kemuliaannya dari semua sisi. Luar biasa yang Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Quran dan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Maka tidak bosan-bosan ya saya sampaikan ke Bapak Ibu dirahmati Allah SWT bahwa belajar bahasa Al-Quran itu sesungguhnya adalah belajar tentang banyak hal, Pak. Belajar tentang kitab suci, belajar tentang Rasul kita,
belajar tentang makna yang tidak bisa diungkap oleh bahasa lain. Baik, belajar tentang panduan hidup kita, belajar tentang persatuan dan seterusnya. Maka pelajarilah bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kata ahsanal qasas. Ahsanal qasas artinya kisah terbaik. Kisah terbaik. Kisah terbaik bukan hanya Yusuf. Karena bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Karena semua yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an adalah merupakan kisah yang terbaik. Tetapi ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Karenanya memiliki sebuah sentuhan yang sangat spesial buat kisah Yusuf alaihissalam. Untuk itulah ahsanal qasas itu bisa dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah memang kisahnya sangat istimewa. Dituturkan dengan cara yang istimewa. Karena kalau antum tanyakan kepada para ahli berkisah, para sutradara, para pembuat skenario dan seterusnya, mereka bertutur. Maka cara bertutur Allah dengan kisah-kisah umat terdahulu adalah yang terbaik. Dan antum boleh lihat, karena antum lihat di dalam bahasanya, ini bukan waktu kita membahas itu, tapi saya tunjukkan sedikit. Sekali waktu beruntut kronologis dari mulai kecil, tumbuh besar, terus sampai meninggal. Seperti ini kisah Yusuf alaihissalam. Kronologis kisahnya. Ada yang kisah tiba-tiba langsung dari akhir, dari belakang, ditarik ke depan, gitu. Dengan pilihan cara bertuturnya, dengan peristiwa-peristiwa, bahkan beberapa menjadi sebuah pelajaran, makanya perlu orang cerdas. Antum kalau lihat kisah Nabiullah Musa alaihissalam, merupakan kisah yang sangat banyak disebut dalam Quran, itu diletakkan Allah di banyak sekali surat, menjadi semacam puzzle. Kalau boleh, kalau mau diuji, Pak, keluarkan semua ayat-ayat tentang Nabi Musa. Baik, kemudian perintahnya satu, tolong diurutkan secara urutan kronologis waktu. Dari mulai Musa kecil terus begitu sampai akhir. Itu PR besar sendiri. Pelajaran mahal, makanya berkisah seperti sejarah ini betul-betul menjadi orang yang berakal. Tapi begini modelnya. Dan Quran mengatakan ini adalah ahsanal qasas. Karena ini memukaddimahi surat Yusuf, maka surat Yusuf menjadi perhatian yang besar sebagai salah satu ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik. Kemudian yang kedua juga, sisi yang kedua disebut sebagai kisah terbaik adalah dari sisi pelajarannya. Kalau tadi kisahnya, cara bertuturnya dan seterusnya. Yang kedua ibrohnya, pelajarannya. Kan antum sekali lihat kan? Ada cerita, ada kisah, ada dongeng yang manfaatnya susah diambil pelajaran baiknya, Pak. Kalau nggak percaya tuh nonton sinetron. Coba antum lihat, ini pelajaran baiknya di sebelah mana gitu ya? Iya, dan saya pernah diminta untuk meluruskan sebuah sinetron, Pak. Gitu ya. Kemudian saya bilang saya nggak pernah nonton sinetronnya. Saya kasih ke saya videonya. Karena saya nggak pernah nonton. Begitu saya tonton, Pak, ya saya dikasih setumpuk VCD-nya. Sinetron berbasis sejarah, ya. Kemudian saya bilang, saya susah meluruskannya, semua error ini. Karena ada landasan, ini kan dibangun di atas sejarah, dan sejarahnya ada, asli ada. Dari mana saya membenahinya? Jadi, antum bisa bayangkan itu. Memaksakan diri kan. Tapi inilah ahsanal qasas. Quran ketika menuturkan bahwa orang paling jahat di muka bumi, Pak. Orang paling jahat di muka bumi bawahnya, seperti Firaun. Tapi ketika Allah menuturkan tentang orang paling jahat ini, ternyata ada pelajaran yang luar biasa di balik kisah itu. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dulu kamu wahai Muhammad enggak tahu kisah ini. Kenapa tidak tahu? Kisah Yusuf alaihissalam termasuk kisah yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Tidak secara global, apalagi detail. Sebagian kisah para nabi orang Arab paham. Kisah Nabi Ibrahim paham, kisah Nabi Lot mereka paham, tapi global, tidak detail. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kisahnya tidak tahu, orang Arab tidak tahu sama sekali.
Karena disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang Yahudi yang memang paham tentang kisah Yusuf, sangat paham. Karena ini ini adalah putra Yakub, Bani Israel, putra-putra Israel, Yakub alaihissalam. Dan itu pasti tercatat dalam kitab suci mereka. Karena itulah mereka sangat paham detailnya. Maka orang-orang Yahudi itu suka kumpul dengan orang-orang musyrik Quraisy Mekah untuk orang-orang Yahudi ini memberikan bekal ilmu guna menyerang muslimin. Jadi bukan barang baru kan Pak hari ini. Mereka memberikan karena mereka yang punya ilmu, tapi yang punya kekuatan berhadapan langsung Quraisy. Maka kata Yahudi, saya kasih ilmunya. Oke, nanti tanyain ke Muhammad. Pasti dia bingung. Dan ditanyakan dengan ditanyakan detail, bahkan dalam banyak riwayat disampaikan. Maka mereka bertanya tentang Muhammad, kabarkan kepada kami tentang Yusuf, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW beliau tidak menjawab sampai turun wahyu, karena beliau juga tidak ada ilmunya. Makanya Quran mengatakan, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dulu kaum Muhammad gak tahu kisah Yusuf ini. Dan ternyata menariknya di sini, diturunkan bukan hanya untuk menjawab pertanyaan orang Quraisy, tapi diturunkan Allah untuk menjawab keadaan Rasul dan muslimin saat itu. Jadi makanya kisah sejarah itu harus bisa menjawab semua hal yang ditanyakan oleh zaman. Hari ini kita ada di zaman sekarang, betul? Dengan semua permasalahannya, semua permasalahan muslimin, tanyakan pada sejarah, antum akan ketemu jawabannya semuanya. Kisah Yusuf ini alaihissalam diturunkannya di Amul Huzn. Rawi mengatakan turunnya di Amul Huzn, di tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu tahun 10 kenabian. Berturut-turut meninggalnya Abu Thalib, Nabi sangat sedih. Bahkan Abu Thalib yang buat Nabi sedih diantaranya selain Abu Thalib sangat banyak jasanya. Yang paling sedih Nabi SAW tidak mampu menghantarkan Abu Thalib untuk mengucap syahadatain di akhir hidupnya. Setelah kemudian meninggal 3 bulan setelahnya meninggal istri tercinta beliau yang luar biasa membantu dakwah beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kesedihan beliau naik ke Taif tahun 10 Hijri, 10 kenabian. Dilempari orang-orang Taif berdarah-darah. Bayangkan jalan kaki teman-teman sekitar 70-an kilo jalan kaki naik gunung. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita bangga dengan naik gunung, antum boleh cobain gunung Taif. Dari Mekah jalan kaki itu kurang lebih 70 kilo lebih. Itu jalan kaki dan naik ke gunung. Makanya Nabi SAW orang yang dahsyat di situ. Hanya berdua dengan putra angkatnya Zaid bin Harith radhiyallahu anhu, kemudian pulang dalam keadaan berdarah-darah. Kesedihan luar biasa. Dan Nabi tidak bisa melupakan kesedihan itu. Bahkan Nabi sudah pindah ke Madinah. Saking dalamnya kesan tentang dilempari oleh orang-orang Taif. Di saat keadaan sangat sulit itulah turun surat Yusuf. Berarti surat Yusuf sebenarnya adalah bagian dari surat besar yang menjawab kesedihan Nabi SAW. Nah, isinya apa? Harus belajar dari awal sampai akhir. Sebenarnya ada salah satu materi kita yang saya naikkan adalah tentang ayat-ayat hiburan. Ayat hiburan untuk Nabi SAW di tengah dakwah Nabi SAW yang sangat melelahkan dan terkadang menyedihkan. Ya, dan ternyata salah satu jawabannya adalah ada dalam surat Yusuf ini. Setelah semua muqaddimah ini, barulah Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya. Dimulai dengan idqala Yusuf li abih, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata pada ayahnya, ayah saya bermimpi. Saya melihat dalam mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud pada saya. Ayat ini subhanallah, Pak. Atau lihat bagaimana surat, antum bayangkan ini kalau ini bertutur kisah ya. Antum lihat bertutur kisah. Begitu dibuka itu layar pertama itu mimpi, Pak. Mimpi tidur. Orang tidur, oke? Kemudian dalam mimpinya dia melihat itu. Itu awal kisah sebelum dengan kenapa dimulai dari sini? Ini luar biasanya. Kenapa dimulai dari sini? Tidak dimulai umpamanya dari pengasuhan Yakub, dari umpamanya bagaimana Yakub dengan putra-putranya, bagaimana putra-putranya mulai ada bibit hasad pada Yusuf. Nah, dimulai dari dialog tentang mimpi, karena inilah nanti yang menjadi awalan dan akhiran untuk kebesaran Yusuf.
Bagaimana ceritanya? Kalau antum perhatikan ini tentang tema mimpi, tentang tema mimpi. Kalau antum perhatikan tentang tema mimpi, inilah yang nanti luar biasa dalam surat Yusuf ketika berpadu dua mimpi. Betul? Yusuf di awal kisah ini bermimpi, melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud padanya. Raja di Mesir saat Yusuf masih di penjara pun bermimpi, betul? Apa yang dimimpikannya? Dia bermimpi melihat sapi, ada sapi yang gemuk-gemuk, sab'a baqaratin siman, ada ya'kuluhunna sab'un ijaf, ada sapi gemuk-gemuk 7 dimakan sapi yang kurus-kurus, ya. Ada 7 tangkai gandum yang bagus, ada 7 yang kering. Dan ini dua mimpi yang di ujung nih yang nanti akan bertemu, dan di tengahnya nih jembatannya adalah mimpi 2 orang yang dipenjara bersama Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika 2 orang anak muda masuk penjara bareng-bareng Yusuf. Yang satu berkata, inni arani a'siru khamra. Yang satu bilang, Yusuf, saya ini mimpinya memerahkan anggur buat majikan saya, buat sang raja. Karena yang di penjara ini, kisah anak muda yang di penjara ini, yang satu disebutkan oleh para ulama tafsir adalah memang dia kerjanya tukang menyediakan minum raja. Makanya mimpinya pun merah minuman, gitu ya. Orang mimpi nggak jauh dari yang diinginkan kadang-kadang. Karena sebagian mimpi itu menghaditsun nafs, ungkapan jiwa. Nabi menyebut mimpi itu ada 3 jenis, ya. Ada mimpi yang memang dari setan, itu mimpi yang menyedihkan. Ada mimpi yang sifatnya haditsun nafs, keinginan jiwa. Bapaknya antum pengen tadi kan, atau kebiasaannya apa gitu ya, pengen makan bakso terus mimpi makan bakso, itu nggak aneh, itu nggak ada artinya kalau itu memang antum pengen makan bakso berarti. Ada antum mimpi pengen jadi pejabat gitu ya, terus jadi pejabat itu mimpi pengen itu, haditsun nafs namanya. Tapi yang ketiga itu adalah mimpi yang ada takwilnya, dan ini harus ada yang menafsirkannya dan harus ahli ilmu. Kalau di Indonesia agak berhati-hati tolong, karena ini di sini bedanya tipis antara ahli ilmu dengan dukun. Di Indonesia tentang tafsir mimpi, ya mohon sangat berhati-hati ya. Ini dalam Islam ada ilmunya. Kalau ada di antara antum yang mau fokus di sini luar biasa. Di Indonesia diperlukan ahli ilmu, dan sepanjang sejarah Islam ada para ulama yang ahli juga dalam masalah tafsir mimpi. Karena Nabi SAW mengatakan tentang istimewa mimpi, bahkan kisah ini dimulai dari mimpi. Maka memang harus ada yang ahli, Pak. Jadi ada boleh di antara antum yang nanti mengambil keahlian ahli takwil mimpi. Oh ini mulia. Nabi SAW katakan ketika nubuah terputus, tidak tersisa kecuali mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian. Begitu kenabian putus, yang tersisa tinggal mubasyirat. Mubasyirat itu artinya adalah kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira. Dan al-mubasyirat, kabar gembira itu diletakkan Allah dalam mimpi. Jadi mimpi itu, Masya Allah, itu memberi kabar gembira, itu harus disampaikan. Cuma harus tahu yang menyampaikan. Ini apa maknanya? Jadi lihat, kisah besar ini pun dimulai dari mimpi. Ini mimpi tidur betulan ini. Ya, mimpi tidur betulan. Bahwa Yusuf bermimpi seperti itu. Nanti di ujungnya sang Raja Mesir juga bermimpi. Di tengah ini yang menjadi penjembatan adalah 2 orang yang masuk penjara bersama Yusuf. Dan ternyata juga bermimpi. Yang satu mimpi memerah minuman tadi. Ini arani a'siru khamra. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwa saya bermimpi membuatkan roti, tapi roti dimakan oleh burung. Ta'kulut tayru min. Nabi ta'wilih. Dimakan oleh burung roti itu. Kenapa dia mimpinya buat roti dan dimakan burung? Karena memang dia pekerjaannya tukang buat roti untuk raja. Dan dua-duanya ini dipenjara. Dalam tafsir ini disebutkan dua-duanya ini karena mereka melakukan salah satu dari 2 orang ini dicurigai telah meracun rajanya. Telah meracun rajanya. Disebutkan dalam tafsir ya, bahwa mereka telah meracun rajanya. Kemudian yang aneh memang ada nih kalimatnya di dalam tafsir, bahwa masyarakat ini karena ngelihat pemimpinnya kelamaan menjabat dan sudah bosan masyarakatnya, Pak. Jadi ada masyarakat bosan lihat pemimpinnya. Dia lagi naik gitu ya.
Kalau pemimpinnya bisa memakmurkan masyarakat, keadilan ditegakkan, nggak ada kata bosan pasti. Pasti mereka akan sayang, bahkan berdoa mudah-mudahan umur Anda panjang, Pak. Pasti ya. Tapi kalau orang sampai bosan kita lihat dia, itu pertanda, Pak. Ini ada masalah. Makanya mulailah dibisiki, udah diracun aja biar cepat mati. Diracun biar cepat mati itu, maka yang paling tepat dibisiki dua anak muda ini. Karena yang satu penyedia minuman, yang satu penyedia makanan. Karena tidak tahu siapa yang membubuhi racun, maka ditangkap dua-duanya, masukin penjara dulu. Masukin penjara dulu. Gitu dalam kisah tafsirnya. Baik, intinya adalah justru inilah yang menjadi penjembatan ketika Yusuf berhasil menakwilkannya. Nabi ta'wili, kata mereka berdua, Yusuf tolong sampaikan pada kami apa takwil mimpi ini. Nah, inilah yang menjembatani nanti begitu ternyata Yusuf benar-benar mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Karena yang satu orang dihukum mati, tadi yang mimpi si pembuat roti itu yang dihukum mati ternyata dia pelakunya. Adapun yang memerah anggur karena dia bukan pelaku maka dia selamat dibebaskan. Kan Yusuf juga berpesan kepada yang dibebaskan itu, "Udhkurni 'inda rabbik." Nanti kalau kamu keluar tolong ini diceritain ya sama raja. Yusuf masih di penjara, Pak, enggak keluar-keluar. Gimana cara keluarnya? Sampaikan nanti ke raja tentang ini. Dan lihat bagaimana Allah menakdirkan sesuatu, ketika sesuatu harus terjadi, ternyata Allah berikan mimpi kepada raja. Dan dia perlu seorang ahli takwil mimpi. Dan gak ada yang bisa menakwilkan, karena mimpinya aneh sekali. Mimpi aneh, sapi gemuk dimakan sapi kurus. Apa itu artinya? Maka ketika dia minta pada staf ahlinya untuk menyampaikan apa tafsirnya, mereka hanya menjawab, qalu adghatsu ahlam. Itu sih cuma mimpi kosong, itu gak ada artinya raja. Artinya mereka sih tidak mengatakan tidak ada takwilnya sebenarnya. Mereka hanya mengatakan sudahlah lupakan aja itu. Itu mimpi kayak begitu tuh mimpi aneh itu. Adghatsu ahlam. Makanya mereka juga mengakui bahwa nahnu bita'wil ahlam bi'alimin, bahwa kami ini tidak punya kemampuan untuk menawilkan mimpi ini. Nah, makalah baru kemudian setelah muncul nama Yusuf, dan inilah yang nanti menjadi salah satu penyebab utama di mana Yusuf dikeluarkan dari penjara. Maka dan ternyata ini pula yang nanti diulang-ulang dalam Quran beberapa kali. Setidaknya ada 3 kali kata takwil al-ahadits. Antum lihat surat Yusuf nanti, antum cari itu ada 3 kata. Ini PR buat antum ya, kan ngajinya 6 kali pertemuan ya. PR buat antum nyari 3 kata takwilul ahadits. Yang artinya adalah tafsir mimpi. Takwil ahadits disebutkan, saya ingat saya ada 3 kali dalam surat Yusuf ini, di mana nanti diantaranya kisah ketika Yusuf baru saja mulai kisahnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Begitulah Allah memilihkan engkau, Allah memilihmu, dan Allah mengajarkan kepadamu takwil hadis, tentang tafsir mimpi, takwilul ahadits. Nanti ada yang kedua dan nanti ada yang ketiga, dan yang ketiga itu adalah sudah hasil akhir dari mimpi yang baru dimulai ini. Hasil akhirnya ketika Yusuf alaihissalam membawa orang tuanya, semua saudaranya, bahkan dibawa masyarakatnya, dibawa ke Mesir. Jadi hijrah besar-besaran yang jumlah mereka, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekitar 80-an, 60-an, ada yang mengatakan lebih dari ratusan bahkan dan seterusnya, ada berbeda pendapat. Tapi yang jelas jumlah mereka banyak. Dibawa pindah dari Badui Syam, Palestina. Saat itu Palestina Badui. Palestina Badui. Peradaban ada yang di Mesir. Jadi Mesir memang lebih tua. Peradaban ada yang di Mesir, dan Nabi Yusuf sendiri menyebut bahwa negeri Syam adalah Badui. Itu Palestina saat itu. Maka mereka pindah ke sana dan mendapatkan kebesarannya, semua kumpul, sudah saling minta maaf, saling memaafkan. Yusuf berkata pada ayahnya, hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Inilah ya tafsir mimpiku yang dulu. Ya? Jadi memang dari awal sampai akhir berkisah tentang mimpi. Dan ternyata ini juga luar biasa. Bukankah life skill takwil mimpi inilah yang menjadi model Yusuf keluar dari penjara? Itu. Maka ini juga sebenarnya sebuah wilayah besar ya. Sebuah wilayah besar. Apalagi kalau antum mau menyelamatkan akidah masyarakat ini juga diantaranya karena mereka salah kalau mimpi nanya ke dukun, maka kalau Rex pasti mimpi kan bahaya itu, Pak. Nggak jelas siapa yang mau jawab. Nggak, siapa yang menjawab kan? Siapa yang menjawab?
Nah, kalau yang jawab tebak-tebakan atau yang jawab dukun itu bahaya. Bertanya ke dukun itu dosa besar. Baik. Kemudian itu mimpinya dan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya ada dia melihat 11 bintang. 11 bintang. Kemudian melihat matahari dan bulan. Siapa 11 bintang? Saudara-saudaranya. Karena Yusuf punya saudara 11, 10 plus 1, Bunyamin. Jadi 11. Siapa matahari? Siapa yang dimaksud dengan matahari? Aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Siapa matahari? Siapa matahari? Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang ini. Matahari adalah ayahnya, Yakub alaihissalam. Siapa bulan? Siapa bulan? Ibunya. Ibunya. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah ibunya Yusuf masih hidup? Bahkan saat nanti, karena di dalam ketika nanti sampai ke Mesir, kemudian datang semua dibawa keluarga besar Yusuf, kemudian dimuliakan di dalam istana Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya. Tapi para ulama tafsir untuk duduk di singgasana Yusuf dimuliakan dan semua mereka sujud di hadapan kedua orang tuanya. Tapi para ulama tafsir berbeda pendapat apakah ibunya Yusuf masih hidup atau tidak. Ada yang mengatakan masih hidup dengan ayat itu, ada yang mengatakan sudah meninggal dan yang hadir saat itu bukan ibunya tapi bibinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa yang Syams adalah ayahnya dan yang Al-Qamar adalah ibunya. Lihat bagaimana ilustrasi menarik. Betul? Untuk tema suami istri, laki-laki adalah matahari, perempuan adalah rembulan. Boleh ya diurai, diambil hikmah besarnya? Matahari ya, Pak. Sama-sama bercahaya, betul? Tapi matahari memang bercahaya dan menghadirkan rasa panas. Dan panas itu manfaat. Walaupun kalau kelamaan gosong. Paham ya? Kalau bulan, dia bercahaya, tapi tidak ada panasnya. Betul? Makanya kalau mau bicara tentang kesyahduan, pasti orang bicara rembulan. Tapi kalau orang mau bicara tentang tenaga, power, orang bicara tentang matahari. Dan ambil pelajaran yang lainnya. Laki-laki adalah matahari dan perempuan adalah, kayaknya naik di status kayaknya habis ini kayaknya nih. Antum kebiasaan antum misalnya ini. Baik. Saya rahmati Allah SWT. Kemudian ayahnya menjawab, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya menjawab, kan ini bercerita Pak. Yusuf saat itu masih kecil. Para ulama juga berbeda pendapat berapa usia Yusuf saat itu. Ada yang mengatakan sudah belasan tahun dan seterusnya. Yang jelas dia bercerita pada ayahnya saja dan ayahnya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini pada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti saudara-saudaramu akan membuat makar kepada kamu. Apa urusannya? Apa hubungannya? Wong ini mimpi. Bulan, bintang, matahari, bulan. Sujud. Apa urusannya sama saudara saya yang akan membuat makar kepada saya kan? Begitu? Tapi karena ini yang menjawab adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi yang diberikan Allah ilmu, yang juga punya keahlian dalam menafsirkan mimpi. Maka Yakub tahu persis apa tafsirnya. Dan Quran tidak menyampaikan. Di Quran tidak disampaikan. Apakah di Quran tidak menyampaikan kalau Yakub menyampaikan ke Yusuf apa arti takwil itu, arti mimpi itu, apa takwilnya? Artinya tidak ada. Kemudian Yakub mengatakan bahwa itu artinya begini, nah engkau kelak akan menjadi pemimpin semua saudara. Nah, enggak ada. Cuma bilang jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu karena akan ada makar nanti dari mereka kepada kamu. Dan bukankah ternyata benar, Pak? Bahkan Yusuf tidak bercerita kepada saudaranya, bahkan kejadian. Makanya bicara tentang mimpi sekali lagi ada ilmunya. Ini ilmu yang kelewat kita pelajari biasanya. Padahal ini bab besar sendiri. Dalam Islam juga ada babnya sendiri tentang mimpi.
Di antara adab orang bermimpi tentu tidak boleh bohong, Pak. Jadi kalau orang ada, ini dosa besar. Orang ngaku saya mimpi padahal dia nggak mimpi. Baik, hati-hati, itu guyonan pun tidak boleh dalam urusan dosa, ya. Yang kedua juga di antara adab orang bermimpi adalah tidak boleh menceritakan pada semua orang. Ini kan kepada saudara sendiri, Pak. Saudara saja tidak boleh. Nah, jangan. Jadi harus menyampaikannya hanya kepada orang yang berilmu agar ditakwil dengan ilmu. Dan ini adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub mengatakan, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Coba lihat, ini bicaranya orang cerdas begini nih, Pak. Bapaknya Nabi, anaknya cerdas begini cara ngomongnya. Nanyanya kan mimpi. Jawabannya kemana-mana, coba lihatin. Ya, aku mimpi begini. Jawabannya, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Nanti mereka berbuat makar. Setan itu musuh manusia. Apa coba? Ini hanya dialog orang cerdas, Pak. Nah gitu. Makanya kalau bicara sama anak tuh dengan bahasa cerdas kayak gini, Pak. Enak ngomongnya, ya kan? Susah kalau antum nanti punya anak yang nggak biasa dilatih dengan kecerdasan seperti ini. Itu antum ngomong sudah detail, sudah setengah jam. Ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti, Pak. Aduh, ngomong apa sih Bapak ini? Orang cerdas dengan isyarat dia paham, gitu ya. Wallabibu bil isyarati yafhamu, kata orang Arab, ya. Orang cerdas itu pakai isyarat pun paham. Kenapa? Dan subhanallah, lihat. Ini pelajaran. Ini kalau salah satu pendapat ulama, ya. Salah satu pendapat ulama bahwa nanti masa berpisahnya Yakub dengan Yusuf itu 80 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Oke? Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan dan seterusnya. 80 tahun berpisah. 80 tahun berpisah, Pak. Semua pelajaran ayah di usia kecil itu masih diingat dengan baik oleh Yusuf. Ini pentingnya memberikan pelajaran sejak usia kecil. Ya, dan kita semua tahu itu. Apa buktinya? Lihat, apa buktinya? Ketika antum buka jauh di hampir akhir dalam surat Yusuf, ya. Ketika Yusuf sudah berhasil mendatangkan saudara-saudaranya, keluarganya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa didatangkannya semua kerabatnya, kemudian bersyukur. Dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, Kau sudah berikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Kau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Dibawa lagi kan? Karena itu sesuatu yang banyak kisahnya dari awal. Dari mulai membuktikan mimpi sampai yang menyelamatkan keluar dari penjara. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati fani muslima wal hikni bis solihin. Sebelum ini kan ada dua ayat yang di mana Yusuf bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat yang bersyukur ini, ayat sebelumnya Yusuf mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf di hadapan saudaranya, bapak ibunya, dia berkata, saya ini bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala itu berbuat baik pada saya. Allah itu baik sama saya. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn, ketika saya dikeluarkan dari penjara. Dikeluarkan dari penjara. Kemudian wajaa bikum minal badwi. Kemudian sekarang kalian semua saudara-saudara saya dihadirkan dari Badui. Dari Badui Syam sekarang kumpul di sini. Kebahagiaan, kumpul bersama keluarga itu kebahagiaan, Pak, ya kan? Buktinya gampang. Kalau lebaran macet di mana-mana. Kumpul keluarga itu mahal sekali, ya. Wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sekian lama setan itu memisahkan antara aku dan saudara-saudaraku ini. Lihat tuh. Bapaknya dari awal sudah bilang kan, waktu di awal masih kecil, dia bilang apa? Nah, setan itu musuh nyata buat manusia. Begitu di akhir kisahnya, setelah semua berkumpul dan saling memaafkan, Yusuf mengatakan, memang ini kerjaan setan yang memisahkan antara aku dan saudaraku. Walaupun nanti ada pelajaran lain, kita lihat pelajaran lainnya. Baik.
Kemudian begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keistimewaan wa kadzalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wil ahadits dan seterusnya. Mulai dikisahkan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, bahwa mulailah Allah bercerita tentang ada pelajaran pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu bagi siapapun yang mau bertanya. Makanya para ulama mengatakan bertanya itu memang jendela ilmu, bukan jendela ilmu, itu bertanya itu memang kunci ilmu besar. Orang kalau mau dapat ilmu besar nanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang luar biasa ilmunya itu, di usia masih sangat muda, beliau ditanya, bagaimana Anda bisa punya ilmu sebesar ini? Jawaban Abdullah bin Abbas, u'titu qalban aqulan wa lisanan sa'ula. Aku dianugerahi Allah hati yang berakal dan lisan yang sering bertanya. Ya, jadi makanya dunia pendidikan itu istimewa kalau muridnya rajin nanya, Pak. Ya, saya bisa bedakan. Saya kalau masuk ke kampus gitu bawahnya bisa bedakan, Pak. Ini kampus nggak ada gregetnya, ini kampus ilmunya luar biasa. Kelihatan tuh, kelihatan, nggak bisa ditipu. Besok kalau nggak percaya antum undang saya ke sekolah antum, saya tahu. Ya, nah ini payah di sekolah ini. Kelihatan, Pak, orang kelihatan sekali. Karena masyarakat yang berilmu, orang-orang yang cerdas itu pasti dia akan banyak tergelitik di kepala, dia bertanya. Lisan Saul, lisan yang banyak sekali bertanya. Abdullah bin Abbas banyak tanya. Makanya di ayat ini disampaikan bahwa kisah Yusuf dan saudara-saudaranya adalah sebuah ayat tanda kebesaran Allah bagi yang mau bertanya. Ini agak aneh memang. Biasanya kan bagi yang mau berpikir, gitu ya, bagi yang mau belajar. Ini bagi yang mau bertanya. Lisailin. Baru dikisahkan. Idh qalu la Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka berkata, di saudara-saudaranya yang 10 orang, minus Bunyamin dan Yusuf. Yang 10 orang bilang ini Yusuf sama saudaranya, maksudnya Bunyamin, ini dua anak ini lebih dicintai ayah kita daripada kita. Ini pelajaran luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan keistimewaannya. Bahwa dengan semua keistimewaan itu pun ternyata anak-anaknya masih salah paham. Masih salah paham. Anak-anaknya masih mengatakan ini bapak gak adil. Cintanya tidak adil. Lebih perhatian sama adik kita 2 orang itu daripada kita-kita yang besar-besar ini. Padahal wa nahnu usbah. Kan kita ini kan saudara semua. Nahnu usbah. Usbah itu sekelompok orang. Loh kami ini kan satu kelompok. Saudara, kita ini sama-sama anaknya ayah. Ayah tidak adil. Makanya di ujung ayatnya mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini ada dalam kesalahan yang nyata. Dhalal di situ artinya kesalahan, bukan kesesatan. Nanti di dalam di surat Yusuf ini, ada beberapa kata dhalal, tapi kata dhalal itu semuanya dhalal ternyata. Kata dhalal itu semua dari kata salah itu artinya ternyata salah semua itu. Ya, baik. Lihat. Ketika mereka mengatakan itu, memang inilah yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak mengatakan bahwa Nabi Yakub tidak berbuat adil. Tetapi bahwa ini pelajaran bahwa seorang tua, ayah, ibu harus berlaku adil pada semua anak-anaknya. Dalam masalah urusan fisik, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan pemberian, segala macam harus adil. Kalimat Rasul jelas. Kata Nabi SAW, bukankah kalian mau mereka kelak juga sama baktinya kepadamu? Kan kita pengennya semua anak baktinya sama, Pak. Anak 1, anak 2, anak 3, semua bakti. Maka berbuatlah adil pada mereka. Agar mereka kelak juga sama. Berbuatnya sama pada mereka. Agar kelak mereka berbuat sama baktinya kepada kita. Dan ini ternyata memang setidaknya ini menjadi pelajaran. Bahkan baru salah persepsi saja, salah anggapan dari anak-anak Yakub, efeknya buruk sekali. Ini hasad antar saudara, itu efeknya sangat buruk. Kan tahu apa kalimatnya? Uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf. Coba bayangkan, bayang nggak antum? Terbayangkah itu? Gara-gara iri, menurut mereka ayah tidak adil masalah cinta, mereka sampai mengatakan bunuh saja. Coba bayangkan itu. Itu buruknya hasad. Hati-hati, bersihkan hati dari dengki, hasad.
Iyyakum wal hasad. Kata Nabi SAW, jauhi hasad, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi sifat hasad hati-hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dosa pertama di muka bumi adalah hasad. Hah? Tahu di mana kisahnya? Dua putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Dua putra Adam. Apa yang membuat mereka membunuh, yang satu membunuh yang lain? Hasad. Dan itu pula yang menjadi dosa pertama di langit. Ibnu Qayyim mengatakan. Emang apa dosa di langit, Pak? Ada dosa di langit? Iblis sama Adam. Begitu Allah perintahkan untuk sujud kan? Sujud semua. Iblis gak mau sujud. Apa kalimat dia? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya kan lebih baik daripada dia ya Allah. Saya kau ciptakan dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Iblis itu logika nggak masuk pun dipaksakan, Pak. Coba logika apa yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Itu alasannya logika apa itu? Tapi sudahlah, namanya iblis, pokoknya yang bunyi aja yang penting. Namanya gitu, sama. Logikanya nggak masuk pun belakangan. Jadi karena hasad itu Allah berikan kemuliaan Adam. Bahkan yang lebih tua iblis disuruh sujud juga. Hasad. Jadi bersihkan hati dari hasad, dari dengki. Allah sasa. Kan, doakan kebaikan, bukan didoakan agar hilang kenikmatannya. Ya. Kalau mau minta sama Allah, ya aku minta sama kayak dia, gitu. Bukan hasad. Ternyata hasad antara saudara itu hasilnya sampai mereka berencana membunuh Yusuf. Sampai pembunuhan loh, Pak. Hasad itu sampai pembunuhan. Padahal ini saudara. Dan ini anak-anak Nabi. Siapa kita? Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa, Pak. Ini anak-anak Nabi. Maka berhati-hatilah minta pertolongan Allah, ya kan? Kalau kita dikasih keluarga yang soleh-soleh, bersyukur. Yang bersyukur, ini Masya Allah kisah anak-anak Nabi nih, Pak. Bersyukur kalau kita dikasih Masya Allah pasangan, dikasih anak-anak yang soleh-soleh, Masya Allah disyukuri, Pak. Disyukuri, mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan yang lainnya. Dan kata Usbah itu jadi pasal karet tuh, Pak. Kalau di kita pasal karet tuh. Usbah itu kan artinya tadi, kami ini kan satu tim. Artinya satu saudara. Saya semua ya kan, Yusuf, Bunyamin kan sama bapaknya. Yakub, kenapa bapak bedakan? Kita ini Usbah. Atau melihat beberapa ayat setelahnya, ketika muncul juga kata Usbah, ketika mereka mencoba untuk meyakinkan Yakub, nggak usah ragu ya, gitu ya, bahwa kami akan menjaga Yusuf. Waktu Yusuf kami ajak bermain saat menggembala nanti, qalu la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbah. Waktu ayahnya menyatakan, aku khawatir nak, khawatir nanti Yusuf dimakan serigala. Mereka bilang, gak usah khawatir ya, gak usah khawatir dimakan serigala karena kami usbah. Jadi usbah ini oleh kami ini kan satu keluarga, ya kan, satu saudara. Jadi di awal usbah digunakan untuk melegitimasi hasad, melegalkan hasad. Usbah yang di sini digunakan untuk meyakinkan ayahnya betapa ukhuwah kami erat. Bohong kan? Itu usbah itu, Pak. Kita ini kan satu tim, ya kan? Itu kalimat itu, Pak. Di satu sisi itu digunakan untuk perang, satu sisi digunakan untuk mengatakan kita akan teman dengan saudara, ya. Usbah. Wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Dan kata dhalal di ayat ini artinya adalah kesalahan, bukan kesalahan. Jadi mereka mengatakan ayah kita salah nih. Salah, jelas-jelas salah ini. Kalau sampai mencintai Yusuf dan saudara kita lebih daripada kita. Dan ternyata nanti juga kata dhalal dipakai artinya salah dalam ayat ini, bukan sesat. Juga ketika para wanita menyebarkan gosip bahwa istri sang penguasa ternyata tergoda oleh budaknya, itu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa innala naraha fi dhalalim mubin, menurut kita ini istri penguasa kita ini jelas-jelas dhalal. Ini jelas salah. Salah yang nyata. Ketika Yakub alaihissalam mengatakan bahwa innila ajidari Yusuf, saya mencium aroma Yusuf, itu anak-anak cucunya bilang,
innaka lafi dhalalikal qadim. Dolal lagi. Ayah ini masih aja dalam dolal yang dulu. Ayah nggak berhenti ingat Yusuf ya kan? Itu salah ya, dolal. Ya, dan tiga-tiganya ini masalah semua. Ini yang saya sebut dengan ini 3 dolal, yang tiga-tiganya dolal, Pak. Kan? Karena di sini mereka menganggap ayahnya salah, ini salah mereka. Ya kan? Kalau yang wanita tadi dianggap salah itu ada benarnya tapi ada salahnya. Nanti ada salahnya saya ungkapkan waktu sampai di ayat itu. Adapun yang mereka mengatakan bahwa kata Yakub aku mencium aroma Yusuf, gitu ya. Itu ketika mereka tidak percaya, mereka juga salah. Padahal mereka tahu ayah mereka adalah nabi. Baik. Kemudian begitulah sampai kisahnya kita tahu bahwa kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Akhirnya mereka sepakat kan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Masih ada yang ini namanya hubungan emosional persaudaraan. Nanti di ayat berikutnya nanti ketika Yakub bicara ada hubungan emosional keayahan. Ini manusiawi. Ternyata ada juga yang nggak tega, jangan bunuhlah, maksud dibunuh ya kan? Jangan bunuh. La taqtulu Yusuf. Gak usah dibunuh, tapi buang aja ke sumur. Nanti kan kalau ada orang lewat. Jadi dia masih berharap saudaranya selamat, cuma yang penting jauh dari wajah ayah. Itu yang penting. Pokoknya jauhkan dari wajah ayah kita nih. Yakhlulakum wajhu abikum. Pokoknya jauh dari wajah ayah. Dia maunya boleh dibuang. Akhirnya mereka sepakat pada yang lebih rendah ini, bukan bunuh. Alhamdulillah ya kan. Pokoknya gak usah khawatir Pak. Kalau antum ditakdirkan oleh Allah tertentu, antum tidak meninggal sampai takdir itu terjadi pada diri antum. Gak usah khawatir. Ini kan rencananya harusnya mati kan. Tapi gak mati karena Yusuf masih punya sejarah panjang kebesarannya. Dan Yusuf masih harus hidup. Setidaknya dari peristiwa ini hidup lebih dari 100 tahun. Menurut sebuah riwayat. Setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa hasad ini. Itu disebutkan Yusuf setidaknya kurang lebih dari 100 tahun hidupnya. Makanya gak mati. Karena memang takdir Yusuf masih harus mengalami kebesaran-kebesaran. Dan ini pula yang membuat Yakub 80 tahun tetap sabar dan yakin Yusuf masih hidup. Apa sebabnya? Kan sudah nggak ada berita. Kan coba sekarang, mohon maaf sebenarnya. Umpamanya ada peristiwa kecelakaan. La qadarullah terjadi kecelakaan yang berlalu, ya kan? Umpamanya pesawat Malaysia itu sampai sekarang nggak ketemu itu. Kan orang akhir sudah lah. Sudah, gitu ya. Yang semua berita yang ada sudah banyak yang menyerah dan mati sudah. Mereka sudah meninggal semua. Padahal baru berapa itu? Peristiwanya kapan peristiwanya? Yakub bertahan 80 tahun yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar yakin, kalau yakin itu emosional Pak. Yakin dalam makna emosi bukan. Yakub memiliki ilmu bahwa Yusuf masih hidup. Ini enaknya orang punya ilmu. Hidup itu gak tebak-tebakan Pak. Dan nyaman, ya sudah. Kalian mau bicara apa, ya kan? Ayah yakin Yusuf masih hidup. Karena ada ilmunya. Ini ilmunya. Karena mimpi Yusuf dengan sangat jelas takwilnya. Belum kejadian loh, kan anak itu hilang. Belum kejadian, 11 saudaranya bahkan bapak ibunya, Syams wal Qamar semua sujud di hadapan dia. Belum kejadian itu. 80 tahun berpisah, nah pasti dia masih hidup. Karena belum kejadian ini. Dan takwil ini jelas benar. Ya, itu pakai ilmu Pak. Maka ujungnya nanti Yakub begitu dapat bajunya Yusuf semelek gitu ya, bisa melihat lagi dia melihat, kan aku udah bilang ke kalian semua bahwa aku tahu apa yang tidak kalian tahu, tuh. Itu setelah 80 tahun Pak, ya Allah lihat, 80 tahun memendam kalimat itu Pak. Antum tahu itu, makanya yang sabar nggak apa-apa. Kadang-kadang kalimat itu perlu keluarnya sekian puluh tahun ke depan nggak apa-apa. Aku udah bilang, ya kan? Ayah nih punya ilmu yang kalian tidak punya ilmunya. Itu 80 tahun berikutnya baru sampai. Yang sabar ya nggak apa-apa. Sabar itu. Baik. Ya, ketika mereka kemudian menjual Yusuf segala macam dan kemudian dijual dan seterusnya. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Ketika Yusuf dibeli oleh keluarga istana itu, kemudian sang raja berkata pada istrinya, akrimi mathwah, muliakan anak ini.
Ya, muliakan anak ini, asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan anak ini manfaat buat kita. Au natakhidahu walada, atau kita ambil aja jadi anak. Disebutkan oleh para ulama bahwa waktu si Raja Mesir ini berkata pada istrinya, ini Yusuf dengar, Pak. Yusuf dengar kalimat itu. Akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Yusuf dengar. Yusuf yang dibuang, disia-siakan oleh saudaranya gitu. Kemudian ternyata ada orang lain yang justru menyelamatkan, memuliakan dia, siap menjadikannya sebagai anak, bahkan tinggal dalam istana. Kebaikan bukan? Kebaikan. Makanya lihat. Ini akhlak mulia yang dicontohkan para nabi, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini perintah Rasulullah Muhammad SAW bahkan. Beliau mengatakan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada yang memberikan kebaikan kepadamu, maka tolong dibalas. Ya, ada yang ngirimi hadiah Ramadan gini, hadiah korma gitu ya. Balaslah kebaikannya, antum ngirimin apa ke beliau ya. Fa illam tajidu fad'ulah, kata Nabi SAW. Kalau kamu tidak punya untuk membalasnya, doakan yang baik buat dia. Itu adab, akhlak, itu akhlak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika nanti digoda oleh istrinya, dia mengatakan apa? Qala ma'adzallah. Kata Yusuf, a'udzubillah. Saya berlindung pada Allah, saya tidak mau perbuatan dosa ini. Innahu rabbi ahsana mathwai. Rob di sini bukan Allah. Para ulama tafsir mengatakan Rob di sini artinya tuan. Majikan saya, itu suamimu. Suamimu. Sesungguhnya dialah tuanku yang telah memberiku posisi yang baik ini. Innahu rabbi ahsana mathwai. Dimadukan dua hal. Yang pertama imannya, yang kedua membalas jasa kebaikan orang itu. Itu akhlak, Pak. Jadi kalau ada istilah di bahasa peribahasa kita, air susu dibalas dengan air tuba, wah itu orang kebangetan banget itu. Gitu ya? Kebaikan balas dengan kebaikan, itu akhlak para nabi. Setelah itu kita tahu akhirnya Yusuf digoda oleh istri penguasa itu, waradathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Ini kisah wanita ini nanti puncaknya di kalimat inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita memang sangat besar. Ini memang bahasnya agak enak dikit, tapi saya bahas dikit aja ya, karena gak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tipu daya setan, itu disebutnya lemah. Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ternyata bicara tentang perempuan, inna kaidakunna azim. Ternyata tipu daya wanita itu besar. Ini memang itu ya. Tapi ini Quran memberi pelajaran. Ini bukan mencela wanita, tapi ini memberikan peringatan baik pada laki-laki ataupun pada wanita. Dan ternyata benar. Lihat perencanaan yang dibuat oleh sumbernya itu kan istri penguasa ini. Yusuf begitu makin besar kok tambah ganteng gitu. Nah, ganteng anak ini kan. Dan Nabi SAW kata ini dalam hadis sahih Nabi ketika Mi'raj ke langit yang ketiga. Langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf, ya kan? Kata Nabi Muhammad SAW, saya bertemu Yusuf. Laqad u'tiya syatral husn. Dia telah diberikan setengah ketampanan. Para ulama berbeda pendapat apa arti setengah di situ. Apakah artinya setengah betul-betul bahwa tampan itu kan satu benda gitu, ganteng itu ya kan, separuh milik Yusuf sendiri. Nah, yang lainnya kita rebutan ini. Itu apakah itu maknanya? Ada yang mengatakan itu sebagian mengatakan yang lain. Oke, yang jelas ganteng banget. Antum cari orang paling ganteng hari itu nggak ada apa-apanya mah itu ya, nggak ada apa-apanya ya. Antum cari orang ini ganteng sekali, nggak ada apa-apanya itu. Makanya kalau bikin sinetron Yusuf agak susah nyarinya. Siapa pemerannya? Ya, walaupun ada juga, udah maksain dikit nggak apa-apa ya kan. Ya, ini ketika
ketamparannya terlihat seperti itu, kemudian digodalah oleh istrinya, dikunci pintunya segala macam, dan qadarullah, kemudian inilah semua takdir Allah SWT ya. Begitu Yusuf nggak mau, Yusuf lari dikejar, kemudian begitu wa alfaya sayyidaha ladal bab, kemudian ketemu tuannya, suaminya si istri ini di depan pintu dikunci, Yusuf bajunya robek dari belakang kan, begitu buka gitu, kaget gak? Luar biasa kagetnya, betul? Kebayang nggak bagaimana ekspresi perempuan kaget? Tapi karena perempuan itu canggih, Pak. Canggih dalam bab ini. Dia santai aja. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan au adzabun alim. Coba suamiku, apa nih balasan orang yang mau berbuat jahat pada istrimu? Coba. Yang jahat siapa, yang dituduh siapa? Seketika dia bisa membalikkan, ada orang yang gugup itu langsung geragapan, kelihatan ya. Dia pandai itu. Apa balasan orang yang mau berbuat jahat? Ini kalau nggak dipenjara harus siksa nih orang nih. Yusuf hanya mengatakan bahwa dia yang goda saya, dan seterusnya sampai dibuktikan. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah diketahui bahwa ternyata Yusuf benar. Dalam kisah kita tahu wa syahida syahidum min ahliha, ketika ada yang memberikan saksi segala macam tentang baju itu, dan kisah baju ada 3 baju di dalam kisah Yusuf. Nanti ada yang mau nyampaikan ya? Ada 3 baju dalam kisah surat Yusuf, dan 3-3-nya istimewa. Jadi kisah itu berputar pada mimpi, baju, ya kan? Luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Ini orang-orang yang biasa ini tahu membuat ilustrasi ini. Yusuf begitu ketahuan bahwa dia sudah benar, maka pembesar mengatakan, Yusufu a'rid an hadha. Yusuf, kamu jauhlah dari ini semuanya, tolong ditutupi masalahnya. Ini aib keluarga besar, Pak. Keluarga pemdidik ditutup. Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Kata suaminya kepada istrinya itu, kamu istighfar. Kau minta ampun. Karena kamu yang salah. Di sini Yusuf alaihissalam diminta untuk menutup, tapi ternyata kebongkar juga. Yusuf penutupnya. Sudah itu aib. Ditutup, ternyata kebongkar juga. Mudah-mudahan Allah lindungi aib kita, mudah-mudahan, karena Masya Allah ini sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan berikan rasa aman pada rasa takutku. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya salah. Maka mintalah ditutup Allah SWT. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Memang di tafsir di Ibnu Katsir ada kalimat singkat gitu, tapi luar biasa, Pak. Ketika beliau mengatakan, mengapa ya kok suaminya si pembesar itu kok kelihatannya nggak terlalu marah gitu ya? Kayaknya gampang, udah kamu minta maaf, karena kamu salah. Kebayang nggak para ayah, para laki-laki kalau istrinya tiba-tiba begitu? Kebayang kan? Kebayang, Pak. Ini kenapa bisa begitu? Ibnu Katsir mengatakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang si raja ini orangnya lembut sekali. Kalau ini keistimewaan. Tapi kemungkinan yang kedua ada. Karena istrinya pun tahu aib suaminya. Yang istrinya nggak akan sabar juga ngeliat itu. Sudahlah kalau gitu sama-sama kita kan. Sudah selesai kan. Tapi kemudian akhirnya berita tersebar juga di seluruh wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawitu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba. Ternyata kata para wanita ini jadi bahan gosip. Jadi ini menjadi gosip istana, ya kan, gosip kota. Jadi dulu gosip itu memang penyakit wanita ternyata di ayat ini. Mereka menggosip bahwa ini ternyata ternyata istri penguasa kita ini tertarik sama budaknya. Ternyata. Atau coba lihat. Yang dikomentari oleh para wanita di zaman itu bukan rencana zinanya, tapi dia godain budaknya. Kenapa? Para ulama katakan karena itu masyarakat kafir. Masyarakat kafir zina biasa aja kali. Tapi ini kan nggak kelas kali gitu. Ini nggak kelas, Pak. Nggak kelas, masa tertarik sama budaknya. Maka muncul kembali tadi makar wanitanya, muncul lagi itu putri istri penguasa itu muncul lagi makarnya. Kemudian diundang mereka, kita tahu, diundang mereka apa segala macam.
undang makan. Makar, gak ada yang tahu kalau itu makar juga. Undang, datang, kumpul ya kan, diundang di istana, ya. Kasih pisau, kasih buah kan. Kemudian dia berkata, qalati khruj alaihin. Yusuf keluar. Dia tak isengnya. Yusuf keluar, Pak. Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dia mengatakan begitu ngelihat semua wanita ngelihat Yusuf keluar itu, mereka sampai ini bukan manusia, ini sambil motongin tangannya, Pak. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dari mana mereka tahu itu malaikat? Apa mereka pernah lihat malaikat? Itu bukti bahwa sejak zaman dulu orang memahami malaikat adalah gambaran kesempurnaan. Dan orang memahami setan adalah gambaran keburukan. Makanya buat mereka pokoknya kalau istimewa itu malaikat aja. Jadi walaupun mereka orang nggak tahu itu malaikat. Ini malaikat. Apa jawabannya? Wanita ini mengatakan qalat fadzalikal ladzi lumtunnani fi. Nih. Ini nih laki-laki yang kalian gosipkan saya itu. Dia mengatakan, kamu lo ngelihat baru sekali udah motongin jari masing-masing. Lah aku lo tiap hari ngeliatin dia. Di tafsir ditulis itu, kalimat itu ditulis, Bang. Antum buka tafsir. Ditulis kalimat itu bahwa kamu kan baru sekali ngeliat Yusuf sekali kau lihat udah motongin tangan lo coba. Itu ngeliat sekali motong tangan, lihat 5 kali motong leher kalimat itu. Ya, fadzalika alladzi lumtunnani fi. Iya rawadat lumtunnani fi, jadi dia bilang pokoknya ini menjadi sebuah legitimasi akhirnya dia ngancam lagi perempuan ini, pokoknya tidak ada habisnya dia ngancam, pokoknya kalau sampai dia tidak mau memenuhi keinginan saya maka akan dipenjara. Yusuf dari dalam kan tadi baru keluar masuk lagi kan, dia dengar, maka dia berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak ini. Lihat Pak, kan pilihannya 2 ya. 1 berbuat dosa, zina. Yang 1 penjara. Milih mana? Milih mana? Harusnya milih yang ketiga Pak. Betul kan? Harusnya milih yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini disampaikan para ulama. Apa yang ketiga? Yang ketiga, ya Allah selamatkan aku dari kedua-duanya. Ayo dong, harusnya itu yang dipilih Yusuf. Tapi Allah gerakkan lisan Yusuf untuk menemui takdir baiknya. Bahwa tergerak lisan Yusuf, ya Allah penjara lebih aku sukai. Harus masuk penjara, 7 tahun di penjara Pak. Enggak sebentar, 7 tahun di penjara. Makanya antum perhatikan tuh, penjara itu isinya tidak semua orang salah. Supaya antum tahu, karena Nabi Yusuf pernah di penjara. Dan bukan karena kesalahan, justru karena kemuliaan. Saya belum meneliti kalau penjara Indonesia ya, antum boleh teliti. Antum teliti aja berdasarkan kajian surat Yusuf ini. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata untuk dengan masuk penjara itulah kemudian beliau nanti akan menemui takdirnya, karena dari situlah dia bertemu si 2 pemuda tadi tentang mimpinya sampai disebutkan di raja-raja tertarik dan seterusnya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, ada kalimat bagus sekali, saya suka kalimat ini. Dan Yusuf alaihissalam ini sebenarnya Allah berikan 2 ketampanan wajah, ketampanan hatinya. Ternyata ini kalimat bagus nih. Ini ada acara TV, seorang pembawa acaranya bilang begini, Yusuf masuk penjara karena ketampanan wajahnya, dan dikeluarkan Allah dari penjara karena ketampanan hatinya. Jadi status lagi ya kan? Baik, Yusuf betul masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara ganteng Pak. Ini resiko orang ganteng. Iya, makanya semua itu ujian Pak. Semua ujian. Termasuk ganteng itu ujian. Makanya nggak mudah juga ya kan? Nggak mudah. Ya ini resiko orang-orang ganteng. Jadi hati-hati antum yang ganteng-ganteng ini memang Masya Allah ya mudah-mudahan Allah jaga ya kan? Yusuf dengan ketampanan wajahnya dia gara-gara itu masuk penjara, tapi karena ketampanan hatinya dia keluar dari penjara. Kan jadi orang yang baik. Bahkan anak muda yang minta ditakwilkan mimpinya, dia berkata, inna naraka minal muhsinin. Kami Yusuf melihat kamu ini orang baik.
Padahal kan berteman baru. Berteman itu kan baru. Ternyata diamati betul ya satu orang ini. Begitu diamati, dua orang ini yakin ini orang di penjara bukan karena kesalahan. Ini orang baik nih, cuma di penjara. Ya, makanya mereka yakin betul. Karenanya walau mereka belum akrab belum kenal baik dengan Yusuf, ketika mereka mau nanya, mau minta fatwa sesuatu, nanyanya ke orang baik. Itu bahayanya kalau masyarakat, Pak, ada orang yang pura-pura baik, itu yang bahaya. Karena nanti masyarakat akan berkerumun di sekitar dia dan akan bertanya apa saja kepada orang yang dianggap baik padahal ternyata tidak. Itu bahaya. Kalau ketemunya seperti Nabi Yusuf itu Masya Allah, tabarakallah. 7 tahun di penjara Yusuf alaihissalam, dan kita tahu kemudian dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum dikeluarkan Yusuf itu juga cerdas, Pak. Karena begitu mau dikeluarkan Yusuf nggak mau. Padahal sudah lama, Pak. Ditungguin kan? Kapan udah 7 tahun di penjara? Begitu sang raja mengatakan itu nih, bawa ke sini Yusuf. Yusuf bilang nggak mau. Utusan yang datang ke Yusuf bilang sampaikan ke mereka, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakan dulu, suruh raja menanyakan, itu para wanita yang motong jarinya itu apa dulu ceritanya? Yusuf ingin mengatakan bahwa liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, agar sang raja tahu bahwa saya tidak berkhianat saat dia tidak ada. Kan ini orang baik sama saya. Kalau pengkhianat tuh berkhianat pada orang baik, Masya Allah. Maka akhirnya begitu disampaikan, dan si istri penguasa akhirnya mengakui al-ana hasal haq ana rawattuhu an nafsih. Sekarang sudah nyata benar, kebenaran itu sudah terlihat nyata, akulah yang dulu menggoda Yusuf. Baik, setelah itulah kemudian sang raja mengulangi kalimatnya dengan kalimat yang sama tapi ditambahi, itu nih astakhlisu li nafsi. Bawa ke sini Yusuf, akan saya posisikan dia khusus, saya pilih untuk saya. Nah, kalau tadi kan cuma datangkan, kalau sekarang datangkan saya akan istimewakan dia. Begitu seterusnya sampai dia mentakwilkan mimpi, dan sampai bahkan ada pengakuan luar biasa, Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Yusuf wahai orang yang jujur. Pengakuan hadir justru langsung dari orang yang berhadapan masalahnya dengan kita, itu pengakuan yang luar biasa. Karena sebenarnya kan masalahnya dengan suami, dan ternyata sang suami yang mengatakan engkau adalah orang yang jujur, orang yang benar. Singkat kata bahwa Yusuf alaihissalam kemudian dengan semua kebesarannya dan dengan saudara-saudaranya, kemudian sampailah di akhir kisahnya dia memanggil semua saudara-saudaranya, panggil ayah ke sini, ya kan, panggil semua saudara-saudara ke sini, bahkan masyarakat kumpulkan semua, panggil ke Mesir karena di Palestina saat itu masih Badui, panggil ke sini dan kami kumpul di situ. Maka begitu kumpul, Quran menguraikan dengan luar biasa, Pak. Antum bisa bayangkan, ini perpisahan 80 tahun lamanya menurut riwayat, 80 tahun, dan kerinduan ayah semakin besar ketika ternyata mencium aroma Yusuf. Dan mencium aroma Yusuf itu ternyata adalah mukjizat Nabi Yakub. Karena dalam tafsirnya falamma fasalatil 'ir, ketika rombongan itu baru bergerak dari Mesir bawa baju Yusuf, kan Yusuf memberikan ke saudara-saudaranya. Kan ini kasih ke ayah, kau letakkan di wajahnya, nanti ayah akan lihat lagi, akan bisa melihat lagi. Kemudian menurut seingat saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan perjalanan itu perlu 8 hari. Jadi jarak 8 hari Allah sampaikan dengan angin itu, anginnya sudah lebih dulu daripada rombongan. Angin berangkat lebih dulu. Gitu. Dan itu ternyata hanya Yakub yang bisa menciumnya. Maka Yakub bisa mencium aroma Yusuf padahal masih 8 hari sampainya. 8 hari lagi sampainya. Kemudian makanya dia mengatakan innila ajidu riha Yusuf. Aku bisa nyium aroma Yusuf. Gitu ya. Jadi ini bapak yang luar biasa sampai hafal aroma anaknya, Pak. Gitu ya, para ayah yang hafal aroma padahal anaknya 12. Ya kan? Ya kan, ya kita suruh nyiumin nanti satu-satu, Bu, suruh nyium, bapaknya suruh nyium, hafal apa enggak anak pertama, anak kedua, ya kan? Ya, termasuk saya enggak hafal nanti ya. Ini luar biasa, Yakub luar biasa. Yakub alaihissalam tahu yang mana ini Yusuf, ini aroma Yusuf nih. Dan itulah kemudian Yusuf dan ternyata benar. Bahkan Yakub sampai mengatakan juga, ya itu kalau saya nyium aroma Yusuf,
Laula antufannidun, itu pun kalau kalian percaya dan kalian tidak nuduh saya sudah pikun. Kalian tetap nggak percaya juga kan? Bener aja nggak percaya kan? Ayah ini tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ini masih aja nginget-nginget Yusuf. Udahlah ya kan? Masih aja Yusuf. Karena ayahnya punya ilmu dan yakin Yusuf hidup. Dan benar. Kemudian ayahnya melihat dan bisa melek kembali. Ini luar biasa ini gitu ya. Dan setelah itulah maka dibawa. Lihat pertemuan luar biasa. Pertemuan setelah perpisahan puluhan tahun lamanya. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Ini para ulama tafsir ada perbedaan pendapat tafsirnya, tapi di antara tafsir mengatakan bahwa ketika rombongan ini datang, disebutkan Yusuf sebagai seorang menteri menjemput ayahnya di luar kota Mesir. Ketika dengar bahwa sudah dekat, dijemput. Ini adab luar biasa pada orang tua dan saudara, kerabat. Bahkan disebutkan saat itu sang raja langsung memberikan titah bahwa ikutlah kalian semua para menteri keluar bersama Yusuf menjemput Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu Nabi. Ya, dan bahkan disebutkan rajanya pun ikut keluar menjemput itu. Makanya begitu pertemuan awa ilaihi abawai. Bahkan kemudian Yusuf memeluk kedua orang tuanya. 80 tahun berpisah. Lalu dipeluk orang tuanya. Kemudian Yusuf mengatakan, qala dkhulu Misra insyaallahu aminin, silahkan masuk ke Mesir, kalian semua aman. Masuk ke Mesir. Masuk ke istananya, didudukkan di singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Dan kedua orang tuanya didudukkan di arsy, tempat duduk. Wa kharru lahu sujada, dan semua sujud. Saat itu sujud disebutkan oleh para ulama bahwa sujud adalah merupakan syariat yang saat itu masih boleh, tetapi sampai Nabi Isa. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW sujud sudah tidak diizinkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu sebagai penghormatan pada yang tua sujud. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Mu'adz bin Jabal pernah sujud di hadapan Nabi, kata Nabi SAW tidak boleh sujud. Salman pernah sujud di hadapan Nabi, kata Nabi sujud hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian mereka sujud sebagai penghormatan, wa kharru lahu sujada. Kemudian lihat kalimat waqal. Yusuf berkata, sebenarnya Yusuf dulu ngadu pertama-tama mimpinya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya, inilah takwil mimpiku yang dulu. 80 tahun mimpi baru kejadian. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini Allah Rabbku menjadikannya dia benar nyata. Bahwa ini kejadian betul. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini luar biasanya Nabi Yusuf. Ini akhlak para Nabi. Apa yang membuat Nabi Yusuf di penjara? Kan sebenarnya tidak jauh dari rangkaian saudara-saudaranya ini. Saudara-saudaranya itu Bapak Ibu, saudara-saudaranya itu sampai detik ketika mereka minta bantuan karena kering di negeri Syam dan mereka ke Mesir. Dan mereka belum tahu kalau menteri itu saudaranya, Yusuf, gitu ya. Mereka itu masih gitu bicaranya tentang Yusuf, masih ngungkit-ngungkit Yusuf dengan bahasa jelek. Karena Yusuf kan sengaja meletakkan itu kan, suwa'al malik gitu, buat petakaran itu diletakkan di karung adiknya kan, supaya dia bisa nahan adiknya, dia nahan Binyamin. Kan? Begitu ketahuan bahwa inilah pencurinya, padahal bukan mencuri, dan itu sudah direncanakan oleh Yusuf. Yusuf sudah bilang ke adiknya. Ya sudah bilang, ini sudah direncanakan, sehingga adiknya juga tidak kaget. Tapi mereka kaget, begitu mereka kaget adiknya nyuri, mereka bilang, kalau dia nyuri nggak aneh, dulu saudaranya juga tukang nyuri. Siapa maksudnya? Yusuf alaihissalam. Jadi memang mereka ini Masya Allah gitu. Dan orang bilang, hasad sudah puluhan tahun tuh bisa nggak hilang. Hasad puluhan tahun bisa nggak hilang. Nah, jadi itulah ketika seperti itu maka tolong dijaga. Hasad memang tidak mudah, kita berlindung pada Allah, bersihkan hati kita itu. Dan ternyata ini akhlak para nabi, Pak Subhanallah, tawadhu, dengan rendah hati kita. Dan sudah sampai menyakitkan segitu panjangnya, dari mulai diceburin ke sumur terus sampai puluhan tahun itu masih jahat. Tapi begitu bicara dengan ayahnya, Yusuf hanya berkata, menyebutkan cuma satu masalah hidupnya.
Padahal masalahnya banyak banget kan. Coba satu disebutkan. Alhamdulillah Allah mengeluarkan aku dari penjara ya. Cuma urusan penjara. Urusan penjara. Dan penjara pun tidak ada hubungannya langsung dengan saudara-saudaranya. Jadi nggak ada yang disebutin tuh. Ini akhlak subhanallah. Nggak usah diungkit lagi. Sudah lewat. Sudah lewat. Ya kan? Sudah lewat. Ini masih diungkit aja kan. Sudah lewat. Milikilah jiwa yang lapang. Seperti Nabi Yusuf AS. Bahkan Yusuf tuh waktu mengenalkan. Semua sudah kumpul saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Bagaimana Yusuf mengenalkan? Ana Yusuf wahada akhi. Ini Yusuf dan ini Bunyamin saudaraku. Itu Yusuf sambil nangis dia buka tutup singgasana mahkota kepalanya itu. Kemudian dia nangis dan dia berkata bahwa aku Yusuf. Lihat, Yusuf tidak mengatakan aku nih menteri Mesir. Dia tidak mengatakan kalian semua tahu sekarang siapa yang berhasil? Gak ada kalimat itu, Pak. Gak ada itu kalimat, tolong dihindari ya. Ya sudah maafkan, sudah, gak apa-apa. Sudah. Dia hanya menyebut namanya, aku Yusuf. Padahal dia pembesar Mesir, Pak. Yang masuk ke istana Yusuf saja 8 pintu semua dijaga penjaganya. Gak semua orang bisa. Tapi Yusuf turunkan derajatnya karena posisinya adik. Dia bilang, aku Yusuf. Dan ini saudaraku. Akhlak para nabi, Pak. Makanya kemudian beliau mengatakan, wajah abikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian juga dari Badui ke sini, itu juga kenikmatan besar kebersamaan. Setelah dulu setan yang memisahkan antara aku dan saudara-saudaraku, Nabi Yusuf mendingan nyalain setan aja. Udahlah yang salah setan, ini memang salah, setan yang salah ya, bukan kakak-kakak saya, enggak apa-apa. Ini pemaaf luar biasa. Terakhir sekali, setelah semua kenikmatan didapatkan Yusuf, setelah perjalanan panjang terbiah Allah Subhanahu wa taala, sekarang berkumpul semua dengan orang tuanya, keluarganya, kakak-kakaknya, semua bahkan masyarakatnya, bahagia mereka di Mesir, sebuah negeri peradaban saat itu. Kemudian dia berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, sudah kau berikan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan telah kau ajarkan kepadaku tafsir mimpi. Diulang lagi. Karena ini yang luar biasa. Fatiras samawati wal ard, engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah yang menjadi waliku, penolongku di dunia ini dan di akhirat. Semua perjalanan ini engkau yang menolongku. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Doa terakhirnya orang setelah semua kenikmatan itu sudah, yang tersisa tinggal, ya Allah wafatkan aku sebagai muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khotimah. Dan perjalanan Yusuf sesungguhnya adalah perjalanan panjang dengan hikmahnya. Yang antum perlu ketahui bahwa semua kesulitan yang dialami Yusuf dari awal hidupnya sesungguhnya hanya untuk menyambut takdir utama, takdir baiknya ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir, menjadi nabi di sana, dan bahkan mendatangkan semua kebahagiaan bagi masyarakatnya. Jadi ini adalah hanya sebuah kesabaran. Jadi semua hidup yang kita alami hari ini dengan semua permasalahannya, maka tolong disabari dan maknailah itu, berdoalah pada Allah dengan mudah-mudahan ini menjadi harga yang harus saya bayar untuk takdir yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.